Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Suryakusuma mewakili Habibah. Kami akan menyampaikan perihal batik Jojorong Balut Anggrek karya wastra dari kami dalam mata kuliah Desain Mode Batik oleh dosen pengampu kita, Bapak Samodro, SSN, MHUM. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa ITB Ahmad Dahlan, Jakarta, kampus Karawaci, semester 5 kelas virtual. Kami mendesain batik Jojorong Balut Anggrek ini yang sudah diasistensi oleh dosen kami, Bapak Samodro. Elemen yang menginspirasi kami adalah potret sosial kehidupan yang ada di pedalaman Banten, keindahan natural dengan pepohonan yang hijau, bunga-bunga, binatang yang hidup bersamaan bersama penduduk pedalaman tersebut menciptakan kebahagiaan dan keindahan yang luar biasa. Dan juga kuliner yang dibuat oleh ibu rumah tangga yang berasal dari pedalaman Banten memiliki cita rasa khas dan juga kemasan yang sangat unik membuat kita merasakan rindu akan kampung halaman. Nah, kami memilih Kabupaten Pandeglang dari sekian kota dan juga kabupaten yang ada di Banten karena kami melihat sebuah keunikan dan juga cita rasa yang unik, yaitu kue Jojorong dari Pandeglang, Banten. Kue Jojorong selain cita rasanya yang enak, memiliki warna yang khas, warna putih santan dan juga warna hijau daun pisang. Jangan lupa, juga ada kemasan takirnya yang memiliki bentuk seperti diamond. Oh iya, selain daripada kue jorong, kami juga mengambil motif dan juga warna keunikan dari bunga anggrek Douglas, di mana bunga anggrek Douglas ini dibudidayakan lebih marak dan juga lebih banyak di Tangerang Selatan. Ini adalah elemen, bentuk, dan juga ilustrasi kami untuk membuat sebuah komposisi menggunakan Adobe Illustrator dalam membentuk motif dari batik. Ada seperti wajah hijau adalah daun pisang, ada seperti putih dan berbentuk kotak seperti layaknya santan kelapa, ada bentuk bunga dan menyerupai sebaran daripada pancaran seperti kombinasi gula aren dan santan dalam jojorong. Ada beberapa titik-titik yang mengalami penyatuan, ini seperti cipratan gula aren dari setiap gigitan. Kemudian ada yang menyerupai tangkai daun dan kuncup anggrek Vanda Douglas. Ada juga kuncup yang mekar menjadi bunga anggrek Vanda Douglas. Kemudian ada siluet bunga mekar menyerupai kilau mentari. Dan juga ada tampak gambar kelopak bunga anggrek mekar sempurna bergradasi seperti terkena pancaran matahari. Elemen, warna dasar, dan juga filosofinya. Kami melihat ada tradisi yang dilestarikan, kemudian bagaimana santan tercipta dari mencintai prosesnya yang dari segala macam kolaborasi cita rasa bertransformasi, kemudian ada cikal kejujuran, tumbuh bijaksana, mempesona, berkah kebaikan, di mana semua warna-warna ini kami campurkan padu-padankan dalam sebuah bentuk motif batik Jojorong Balut Anggrek. Inilah sketsa manual yang kami buat menggunakan pulpen di atas kertas untuk mengilustrasikan bagaimana sketsa daripada vektor yang kami buat di Adobe Illustrator akan nantinya dibuatkan batik tulis. Untuk menciptakan batik yang otentik, kami berkolaborasi dengan top lokal vendor dari Pekalongan, yaitu Batik Alfred Indonesia. Bapak Rizky Yuniardi sebagai owner, juga sebagai produsen batik tulis Pekalongan, sangat-sangat antusias dan menerima penawaran kami dengan lapang dada dan sukacita. Nah, saya dan Habibah di meeting nih bersama Pak Rizky Yuniardi, owner Batik Indonesia. Nama saya Rizky Yuniardi. Saya di sini selaku founder dari Batik Alfred Indonesia. Oh, berarti Pak Rizky foundernya ternyata selama ini. Ya, itu saya berdiri tahun 2012 pas awal saya kuliah. Ini
ini tadi dari jurusan apa Pak? DKV Universitas mana? Desain Komunikasi Visual Desain Komunikasi Visual. MPM Jalan Jakarta. Oh, ya saya kira Ahmad Dahlannya satu alma mater. Saya juga dulu lulusan Universitas Ahmad Dahlan tapi yang di Jakarta. Oh, berarti tapi satu rumpun dong harusnya kan? Iya, satu rumpun. Wah, Pak. Iya. Kan ada beberapa batik itu kan pakai pakem-pakem seperti warna-warna yang pesisiran, warna-warna sogan-sogan yang dari Surakarta sama Jogja. Terus juga ada motif-motif yang motif kayak parang-parang atau seno, terus motif burdo atau bahasa istilah kesini itu motif Garuda. Nah, sekarang itu kan beberapa di Instagram kami itu saya kombinasikan dengan motif kontemporer, ada yang pemandangan, ada yang burung-burung. Nah, ya, ini kan motif parang ini. Nah, kalau itu kan motif parang, terus saya kombinasikan sama kupu-kupu dan bunga-bunga. Di antara parangnya saya kombinasikan sama, kalau bahasa di Pekalongan namanya apa ya? Salur atau enggak garisnya itu loh, garis yang seperti ular itu loh. Nah, jadi banyak desain-desain yang saya angkat itu kombinasi sama perkembangan zaman, jadi biar bisa beradaptasi dengan permintaan pasar juga Pak Denny Bu Habibah. Akhir itu saya juga pada Alvin ini pas pernikahannya Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi juga dipakai sama Bu Iriana. Oh iya. Oh iya. Wow. Yang mana? Yang bawah itu. Yang ada di mana nih? Ada nggak yang di Instagram? Di Instagram enggak, dulu tuh saya itu di capture dan desainnya tuh nggak boleh keluar Pak itu tuh. Oh. Ada Gitu. nanti saya itu ada capturannya. Oh gitu. Untuk jaringnya itu loh, yang bawahnya itu kain yang di bawah pas jalan ke rumahnya Bu Selvi. Terus untuk terkait ini saya juga mau ngasih pemahaman ke Pak Denny sama Bu Habibah. Kalau untuk batik tulis kan emang kami mengusahakan akurasi warnanya itu 100% ya. Paling kalau enggak ketemu itu 99%. Jadi nanti kalau ada warna yang sedikit meleset sedikit dari kayak perkiraan desain awal itu mohon dimaklumi karena kita semua pakai manual. Jadi yang khasnya dari batik tulis dan cap itu kita nggak rapinya, bukan kita nanti mengandalkan itu sebagai alasan ya, tapi rata-rata ketika batik tulis ketika batik tulis itu kalau malah rata malah bagus itu nanti dicap di kesannya itu sebagai batik printing atau sablon. Pakai komputer kan lebih rapi, tapi kalau batik tulis atau cap itu nanti ada kayak beda sedikit lah, ada nggak kerapiannya. Nah, di situ ada nilai seninya itu di situ Pak. Okay. Kadang orang-orang yang masuk ke batik tulis karena ada mungkin ini pewarnaannya kurang sedikit atau enggak pas ngasih lilinnya ada yang bleber sedikit, itu khasnya batik tulis. Oh iya. Justru kita memang melihat bahwa kayak yang makanya waktu kemarin aku sempat desain juga secara pewarnaan nggak simetris banget sih Mas. Ada beberapa yang emang sengaja kayak keluar dari si gambar titik-titiknya gitu, kayak pengen kayak estetik dari batik tulisnya tuh yang nggak seperti batik cap emang ada di situ kan, kayak gitu. Ini kalau boleh tahu Mas Rizky, ini kan kita udah lihat nih di bawahnya tuh udah ada cetakan ya, yang di bawah itu, yang di atas itu kainnya atau itu masih kertas atau gimana sih Mas? Nah itu yang pertama itu masih di kertas yang kecil Pak. Nah kertas kecil, nah terus kita kan sesuaikan dengan desainnya kan, panjangnya 3 meter. Jadi kalau panjang 3 meter nanti kita akurasi kayak berulang, repeat kalau gesernya berulang, jadi kita desain kira-kiranya nanti kalau muat 3 meter berarti bagi 3 kali geser atau 3 kali motif itu kita bikin 1 meteran gitu loh Pak. Dibesarin dari yang desain awal. Oh gitu. Tapi yang di atas ini berarti kertas atau kain? Kertas, pasti kertas. Oh nanti yang dari kertas ini
diangkat ke kain. Oh, kalau ngewarna ini gimana tuh Mas Rizky? Nanti kan pasti kita akan minta warnanya tuh kayak hijau yang kemarin tuh. Nih saya kasih contoh warna tapi motif lain nggak apa-apa Pak ya? Boleh. Keren banget ya ini ya. Nah, itu rencana yang motif dari Pak Denny sama Bu Habibah itu nanti kan akan saya bikin motif kayak itu ya. Gradasi. Berarti untuk teksturnya semua motif saya batik, tapi untuk pewarnaannya saya kombinasikan sama lukis biar hidup, jadi warnanya 3 dimensi 3D kayak gambar di sini. Oke. Ini kalau misalnya kainnya warna putih, Mas Alvin, kalau kainnya kayak kita kan berwarnanya hijau tuh gimana? Ini juga yang saya kirim itu kan foto belum jadi tuh. Nah, ini nanti kalau saya mau latar putihnya berubah menjadi warna yang di request, nanti motif-motif yang udah jadi ini udah berwarna ini saya tutup dengan lilin batik. Jadi nanti kalau diwarnai, warna yang baru untuk latarnya itu tidak masuk ke warna bunga. Loh, ini gambar kain yang ini yang diimplementasiin di yang ini? Ya, ini. Wih, jadinya cakep amat ya? Iya. Itu prosesnya Pak. Ini kalau udah jadi seperti ini. Itu termasuk yang di tasnya juga ya, Mas Alvin? Ya, tasnya juga. Itu udah pakai foto studio. Nah, beberapa customer saya itu kan yang request ini ada yang warnanya latarnya putih, ada juga yang nanti warnanya soft-soft kayak magenta, pink atau enggak coklat muda. Iya. Nah, kebetulan yang saya dapat ini fotonya ini yang warnanya putih. Nah, nanti prosesnya ini hasilnya seperti itu. Mas Rizky mau tanya, kalau misalnya di batik Alvin berarti selain selain membuat batik tulis juga bisa konveksi juga gitu. Kalau itu kan saya juga ada brand lagi untuk kemeja Alvin ya. Nah, itu emang khusus untuk kemeja Pak. Untuk kemeja, jadi saya ada yang jual belum. Sebenarnya dari saya kain. Ini cuma ya? Karena batik tulis itu harganya lebih tinggi dari kemeja yang lain, kan saya nggak berani untuk menjahit dulu. Takutnya saya udah jahit L, tapi customer ukurannya XL kan saya nggak mungkin buat lagi. Jadi emang saya udah kerjasama sama tailor ya, sama penjahit itu rentang 1-3 hari jadi. Jadi saya bisa ngejar waktu. Misal Pak Denny pesan kemeja motif ini, kan di tempat saya ada tuh ready, cuma kan belum saya jahit. Nah, tinggal saya tanya sama ukurannya Pak Denny berapa, misal ukurannya XL atau L, nanti saya langsung kontak ke penjahit dibuatkan 1-3 hari selesai. Ini kalau mau beli jadi, yang stok juga sudah ada ya? Sudah ada. Ya. Itu kalau mau beli di online, di e-commerce atau di platform? Di e-commerce ada Pak. Biasanya itu chat by WhatsApp, terus nanti kalau emang mau order via marketplace kita pakainya Tokopedia, nanti saya upload, saya kasih link untuk check out-nya. Jadi secara katalog juga kalau emang nggak mau ribet bisa chat lewat WhatsApp, terus misalkan tinggal dikasih link yang udah diupload di gitu. Ya, Tokopedia sama Shopee ada juga? Shopee-nya nggak, pakainya Tokopedia. Oke. Keren banget sih. Kemarin kita terinspirasi sebetulnya kan dari ini ya, kue jojorong. Bentukannya kan emang kayak wajik, terus ada warna putih santan, warna hijaunya. Cuma aku kepikiran hijaunya kayaknya nggak harus, nggak bisa stand out nih kalau nggak ketemu hijau muda. Akhirnya aku gabungin filosofinya sama si bunga anggrek. Cuman kan anggrek itu kan sebenarnya dominannya ungu ya, tapi kita ambil satu anggrek yang mekar dengan motifnya kayak sinar matahari gitulah. Nah, kalau dari Mas Rizky pertama kali ngeliat ini gimana? Biasa aja atau maksudnya gini, menurut Mas Rizky tekniknya cukup sulit atau pesannya gimana? Karena beberapa dari pengrajin yang lain saat kita kasih gambar ini langsung ngomongnya tuh, waduh Pak ini nggak bisa ditulis, dicap aja. Aku langsung kaget gitu kan, waduh gimana ya? Padahal kayaknya kita juga pengennya tuh
ditulis gitu. Kalau dari Mas Rizky ada komen nggak Mas terkait Kalau ini Pak, kalau saya ini kan ada warna latarnya kan hijau kan ya. Iya. Nah, terus ini yang melingkar kotak itu loh, bukan melingkar kotak, yang agak kayak jajar genjang ini ya. Ini yang nanti ada bunga anggreknya itu. Ya ini. Nah, itu kemungkinan warnanya itu nanti saya nggak terlalu agak seperti itu Pak, agak ke putih lagi. Oke. Nah, soalnya itu kan masuknya kayak kelowongan itu ya di pola yang kita batik itu. Iya. Jadi kita nanti ketika udah selesai pewarnaan komplit, baru nanti kita rebus, mungkin akan keluar warnanya agak putih juga agak ke hijau sedikit gitu loh. Ini nggak seperti itu, tapi untuk warna latar semua yang hijau kita sesuaikan sama. Secara pentonnya bisa kurang lebih sama gitu ya. Sama, untuk semua pewarnaan kurang lebihnya sama, cuma nanti yang agak sedikit beda itu yang di motif ini ya Pak, yang di anggrek itu kan. Anggrek kan otomatis saya warna ungu atau enggak warna biru, tapi yang itu, yang selain anggreknya itu, yang di pola anggreknya itu nanti warnanya agak ke putih sedikit, nggak apa-apa Pak ya. Yang ininya ya Pak ya, yang tangkainya ya. Iya tangkainya, itu yang itu pas. Ya, gak apa-apa sih Pak, yang penting aku tadinya punya pemahaman kalau bisa jangan sampai nyaru dengan putihnya yang ini nih. Nah, ini kan kalau putih sekali ya, putih santan. Kayak itu kan putih sekali, nanti agak beda lah dari itu. Ya, yang penting membedakan dengan putihnya ini. Jadi kayak memang benar-benar si kuehnya ini emang stand out dibanding warna yang lain. Karena kan emang sengaja kalau dari jauh tuh harapan kita kuehnya nongol gitu. Oke. Terus untuk motif ini Pak, yang bintik-bintiknya itu, titik-titiknya itu, dibesarin lagi bisa nggak Pak? Ya. Nah, ini kan karena ini kan bentuk dari komputer ya, pakai Photoshop ya atau CorelDRAW? Pakai Adobe Illustrator Pak. Nah, Adobe Illustrator. Nah, itu kan ini kan dari komputer, otomatis kalau masuk di pembatikan kita beda lagi. Mungkin saya kasihnya saya lingkari, terus saya kasih kayak agak matanya sedikit dulu Pak, biar hidup, nggak apa-apa ya. Oke Pak, tadinya saya pikir kalau emang nggak bisa diiniin, Bapak mau titik-titikin dong, ternyata emang lebih bagus kayak gitu, boleh juga sih Pak. Iya, bisa lihat contohnya di website yang Batik Alvin Instagram, ada beberapa. Ini nih. Motif ini kan. Iya. Nah, itu yang motif di ladanya kan. Kalau batik tulis itu kan identik dengan motif nitian seperti ini, motif nitik ya. Jadi yang tadi ilustrator yang di komputer, mungkin kalau bulat-bulat aja kan nggak ada nilai seninya. Ya ini ya, nitian ini ya. Rencana akan saya kombinasikan seperti ini Pak. Nggak apa-apa Pak Denny ya? Boleh Pak, boleh Mas Rizky. Biba oke ya Bang? Oke Mas Rizky. Seperti itu jadi packagingnya. Oh iya, oke sih Pak. Cantik. Atau sudah ada brandnya juga. Terus nanti di dalamnya nanti saya bungkus juga, nanti saya beli kartu nama sih biasanya. Oh iya, siap. Ada masukan lagi nggak atau perlu di packaging apanya, boleh nanti saya bantu kalau bisa. Yang jelas sih pasti saya sama Habibah udah tahu mau buat batik di mana ya Mbak ya, langganan. Cakep banget, tampak mewah gitu, mewah. Batik dicuci asal nggak disikat aja nggak apa-apa sih. Sebenarnya saya beri jaminan untuk batik saya nggak bakal luntur. Kenapa saya agak tinggi gitu. Terus kalau pencucian emang yang baik itu pakainya bukan deterjen Rinso atau apa daya itu enggak. Pakainya lerak itu beli di Hypermart ada ya. Oke. Nah, tapi dicuci aja, intinya dimasukin ke bak itu udah ada leraknya, terus jangan disikat ya. Kalau sikat nanti kayaknya makin tipis, takutnya robek. Iya. Nah, jadi cukup dibilas aja lah. Bilas aja. Untuk penyimpanannya ya di tempat lemari seperti biasa aja Pak. Tapi jangan terlalu lembab. Biasanya jangan terlalu lembab. Ideal suhu ruangan aja. Wah, ini nanti yang menciri khaskan batik Pekalongan itu apa? Batik Pekalongan dari segi pewarnaannya dia lebih cerah. Jadi batik itu kan ada
ada dua daerah ya teritorial. Kalau yang Mataraman itu Solo, Jogja, itu warnanya agak gelap-gelap, sogan coklat, hijau. Nah, terus karena kita Pekalongan itu pesisir, Cirebon itu juga pesisir, jadi motifnya lebih menonjol ke cerah-cerah, identiknya warnanya merah, kuning, sama hijau atau biru. Tapi kalau warna-warna keraton itu kan identiknya coklat-coklat itu loh Pak. Oh gitu. Agak putih. Nah, Ini banyak Jadi yang batik itu dibagi dua, yang batik pesisiran sama batik yang Mataraman. Kalau pesisiran warnanya lebih cerah-cerah. Berarti kalau kita istilahnya Pekalongan ini batik pesisiran ya? Ya, batik pesisiran karena di pesisir pantai gitu. Iya. Oh, jadi cocok lah ya warna kita cerah masuk ke batik pesisiran ya? Iya. Iya. Nah, kalau dari kemeja itu kita udah bentuk polanya Pak. Oh. Nah, berarti nanti penjahit itu sudah tahu, oh ini bagian lengan, bagian depan otomatis dibagi dua kan, karena dia kena kancing kan. Kalau bagian punggung kan itu jadi satu. Nah, terus sama kerah gitu. Di sampingnya juga ada videonya Pak. Oh, ada videonya nih. Nah, Oh iya. Ini di workshopnya Mas Rizky nih atau di mana? Atau ya ini di jalannya di Jakarta. Oh keren. Ya, itu ada request namanya untuk dikerah. Nah, Wah, batik kami sedang dibuatkan pemindahan sketsa dari kertas menuju ke kain nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, proses mencanting pola dari ibu-ibu yang ada di Pekalongan, tim dari Batik Afin Indonesia. Wah, teliti sekali ya, detail sekali loh. Satu hal ciri khas kami dari batik Jojorong Balut Anggrek adalah bagaimana pengrajin batik ini sedang melukis gradasi pewarnaan daripada bunga anggrek yang seperti terkena sinar matahari. Bisa lihat di sini proses pencelupan dan finishing yang dilakukan oleh Bapak Rizky dan juga tim dari Batik Afin Indonesia sangat-sangat detail, higienis, dan juga hati-hati agar warna yang bisa diberikan oleh kain yang sudah dicelup tampak keluar sangat mempesona.
malah mending tapi mau pilih itu mau batal lagi. Hah? Nyari orang. Dia akan gampang nih. Gampang sama kamu. Hah? Wah, ini adalah video yang harus kita lihat bagaimana hasil akhir daripada karya batik Jojorong Balut Anggrek yang diproduksi oleh Batik Alvin Indonesia. Sangat-sangat detail dan sangat-sangat mempesona. Alhamdulillahirrabbilalamin, hasil akhir karya batik tulis kami tampak sangat indah ketika terkena sinar matahari sehingga warna yang keluar lebih bright dan lebih memancarkan aura daripada motif batik Pekalongannya. Begitu pula di dalam ruangan, penampakan karya daripada batik tulis Jojorong Balut Anggrek ini sangat-sangat indah dan memancarkan warna yang sangat-sangat luar biasa. Batik Jojorong Balut Anggrek, detail karya desainer Denny Suryakusuma dan Habibah, nama karya Batik Jojorong Balut Anggrek. Inspirasi karya dari Banten, Pandeglang, dan Tangerang Selatan. Produksi karya Pekalongan, Jawa Tengah. Produsen Batik Alvin Pekalongan. Jenis batik adalah batik tulis. Jenis kain Primissima tarik kuku. Ukuran kain 3 x 1,05 meter. Teknik pewarnaan gradasi dan celup. Waktu pembuatan 6 Desember 2022. Waktu selesai 3 Januari 2023. Waktu pengumpulan karya 5 Januari 2023. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas atensi dan juga dukungannya. Kami sudah bisa mempresentasikan batik karya kami, yaitu batik Jojorong Balut Anggrek, yang juga didukung sepenuhnya oleh dosen kami, Bapak Samodro. Kami merasa karya kami adalah karya yang nantinya akan dikembangkan kembali dengan karya-karya berikutnya. Semoga dengan karya ini bisa memberikan teman-teman manfaat dan juga semangat untuk berkarya demi Indonesia. Silahkan bagi yang ingin melihat karya-karya tugas kami di DKV ITB Ahmad Dahlan, bisa langsung tap dan view portfolio kami baik di Denny DKV maupun di Laura Kimart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.